Syukur kita berkumpul lagi, berbahagia, masih sehat, masih kuat walaupun ada yang batuk. Tapi saya yakin semua dengan kekuatan Tuhan dan sukacita semua akan baik-baik saja. Hari ini kita akan kembali merasakan jamahan Tuhan di Persekutuan Doa Raja Wali Group yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sandra Polii. Sebelum kita memulai acara ini, mari saya undang semua yang ada di Zoom dan di grup untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami bahagia Tuhan, karena Engkau masih memilih kami untuk masih berkarya di dunia ini Tuhan. Kami tahu Engkau mempunyai rencana dan kami mempunyai tugas yang belum selesai Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau, kami tidak sanggup untuk sendiri. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya bersama Engkau kami bisa melewati semuanya. Tuhan, dalam waktu 1 jam ini kami mau terus Tuhan bersekutu dengan Engkau. Biarlah pikiran, hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Menyenangkan hatimu ya Bapa. Memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan Tuhan, kami dikuatkan oleh firman. Biarlah Tuhan kami menjadi terang, garammu di dunia kami, dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus. Tolong Tuhan, Roh Kudus berkarya, berperkara di tempat ini, di Zoom, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami akan beda. Seperti sebelum kami ada, sebelum kami mendengarkan kebaktian ini, kami beda Tuhan. Karena kami akan dikuatkan oleh pujian dan firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Sandra Polii Tuhan. Biarlah Ibu Sandra Polii bisa terus menyatakan karya-Mu, firman-Mu melalui mulut beliau. Biarlah banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat datang Ibu. Sehat-sehat. Kita akan memulai kebaktian ini. Kita undang semuanya untuk berdiri. Yang di Zoom mau berdiri juga boleh. Karena dengan berdiri kita akan bisa berloncat-loncat. Kita mau memuliakan Tuhan, bergembira bersama Tuhan. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sandra Polii. Baik, Nanti pada siang hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk pembelaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Di ruangan ini kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami. Bapa bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami datang di tempat ini, kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan, berubah dan menjadi berkat. Tolong kami semua. Sementara firman Tuhan disampaikan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat diberikan kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sungguh percaya firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang sama sanggup memberkati saudara dan saya. Bicara bagi kami Roh Kudus secara pribadi, lepas pribadi. Kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Saudaraku, sebelum kita menikmati firman Tuhan, boleh gak kita kasih tanda kanan kiri, katakan, kamu hari ini cantik sekali, cakep sekali, luar biasa. Pakai ya ampun. Baik, jemaat silakan duduk kembali. Kita akan baca firman Tuhan bersama. Filipi pasal 1
ayat 21 sampai 22. Karena ini 2 ayat kita baca sama-sama. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. 3, 2, 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kau pilih, aku tidak tahu. Berbahagialah mereka yang baca firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Saudara, saya bersyukur karena pada siang hari ini boleh ada bersama-sama saudara. Selalu saya meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan ya. Sakit, sehat, diberkati atau tidak yang kita rasakan Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Biasanya sih sebenarnya tema ini dibicarakan atau dihotbahkan di tempat-tempat ibadah kematian ya. Selalu kita dengar ini. Saudara, saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan di mana saja, kapan saja bisa begitu dalam firman Tuhan itu bisa disampaikan di mana-mana. Saudara, perjalanan kehidupan saudara dan saya suka atau tidak suka, saudara, masing-masing orang diperhadapkan dengan hidup dan mati. Ya, saudara, masing-masing orang berpikir bahwa mereka punya pemahaman yang berbeda-beda tentang hidup. Ya, ada yang bilang kalau hidup itu seperti benang yang panjang, ada ujungnya, ada belakangnya. Ada juga orang bilang hidup itu seperti panggung sandiwara, ya. Panggungnya ini di dunia ini dan saudara dan saya adalah pemerannya, ya, pemainnya. Jadi ada berbagai macam pemain di sana. Ada orang yang suka marah, ada orang yang sombong, ada orang yang rendah hati. Jadi itu kita bisa menceritakan siapa kita di panggung yang sandiwara ini. Dan saudara jangan kaget ya kalau kita melihat bahwa misalnya saja sepasang suami istri ya sepertinya harmonis banget gitu ya. Ya mereka memainkan peranannya masing-masing, nggak taunya sebenarnya nggak harmonis ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk memahami tentang hidup itu. Ada juga yang memberi pemahaman bahwa hidup itu seperti roda yang berputar gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi memang seperti itulah perjalanan kehidupan. Saya sempat punya teman, saudara. Dia punya perusahaan, 3 perusahaan ya. Karena COVID ya. Perusahaan itu habis, benar-benar habis. Yang tadinya saya bisa melihat dia di atas, sekarang ini benar-benar di bawah. Lalulah saya berpikir bahwa memang kehidupan kita ini, saudara, berputar. Bisa di atas, bisa di bawah. Tetapi bagaimana kita memaknai kehidupan itu, kita bisa nggak di dalam menjalani hidup ini berbuah. Dalam arti, dalam situasi apapun, kondisi yang tidak enak sekalipun, apakah kita masih bisa bertahan? Apakah masih kita bisa untuk menjadi berkat? Saudaraku, saya senang baca biografinya Menteri Investasi itu si Bapak siapa Bahlil. Dia bilang dulu saya pernah merasakan hidup yang di bawah, rasa lapar, nggak punya duit untuk makan. Tetapi kalau kita lihat sekarang posisinya bisa jadi menteri. Nah dari sini saya bisa belajar bahwa kehidupan kita nggak ada yang tahu. Perjalanan kehidupan saudara dan saya nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita jalannya lurus, kalau kita jalannya baik, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, itu pasti. Ya, saudara, berbicara tentang kehidupan, ya, tadi saya sebenarnya ngubungin Angel, mungkin saya baju hitam-hitam karena saya habis nguburin orang.
di karet situ. Lalu saya ke sini. Tapi nggak masalah karena pada saat saya ke sini salah, saya ke Raja Wali sana ya. Jadi saya cepet-cepet ke sini gitu ya. Itu bagi saya sih nggak masalah, memang saya yang salah. Udah kebiasaan di PD situ ya. Terus yang minggu lalu sebenarnya lebih parah, saya membawa jenazah napi orang Nigeria, harus dikuburin di Pedurenan Bekasi. Terus ambulannya saya lihat di Google Map 20 menit lagi sampai, ambulannya masuk ke arah Cikampek mau ke Bandung. Jadi kelewatan 148 kilometer gitu. Akhirnya ini napi yang dari Nigeria ini, ya udah saya kuburinnya singkat karena petugas dari kuburan bilang, Bu, kalau bisa cepet Bu, karena ini udah 6:30, emang iya udah maghrib gitu ya, udah jadi dikuburin. Nah saudara, bahwa saya juga bingung ya, kenapa di 1 minggu ini kuburin orang mati terus gitu ya, sampai hari ini gitu ya. Tadi malam sebenarnya udah dari 2 hari yang lalu gitu. Terus saya lihat, kok judul aku hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Oh mungkin Tuhan mau izinkan saya sharing di sini. Saudara, Rasul Paulus ketika dia menjalani kehidupannya, kita tahu latar belakangnya, ya, kejahatan yang dia lakukan. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, saya percaya bahwa waktu Tuhan dia alami saat itu. Waktu kehidupan di dalam istilah bahasa Yunani ada 3, yaitu kairos, lalu aion, dan kronos. Kairos adalah waktu Tuhan, waktu kesempatan di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya. Misalnya saja, orang itu dulu jahat terus, tapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, nah itu disebut dengan kairos, waktunya Tuhan. Kita nggak bisa nawar-nawar, saudara mau lari kemana aja. Kalau Tuhan sudah menangkap saudara untuk mengalami pertobatan, sudah nggak bisa lari. Nah hal ini yang dijumpai oleh Paulus. Ya, niatnya kan ke Damsik untuk membunuh, iya kan? Tetapi memang sudah waktunya Tuhan, udah ditangkap sama Tuhan. Pada saat itu waktu perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Prosesnya seperti itu. Lalu kronos. Kronos ini berbicara tentang kronologi, berapa umur saya, tanggal berapa. Jadi hanya bersifat seperti itu, kronos atau kronologi. Nah saudara, kronos adalah waktunya manusia, ya, keterbatasannya manusia. Manusia tidak bisa bertahan atas kehidupannya karena Tuhan yang kita terbatas, Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu di perjalanan kehidupan manusia, manusia berjalan di dalam waktu hidupnya. Tapi dia nggak bisa menahan, saya harus umur saya sampai segini, enggak. Karena apa? Karena 2 hal yang tidak bisa kita lakukan bagi manusia. Yang pertama, menambah umur hidup kita. Dan yang kedua, mengurangi hidup kita. Karena itu miliknya Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Waktu itu, saudara tidur, ya, toto besok pagi bangun, saudara melintasi waktu. Saudara oncang-oncang kaki, nggak lakukan apa-apa. Saudara buang-buang waktu. Iya tuh. Saudara melakukan hal-hal yang baik, berarti saudara menghargai waktu. Mazmur 90 katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hariku, sehingga aku memperoleh hati yang bijaksana. Artinya orang yang bisa menghargai waktu yang dari Tuhan dengan sependeknya umurnya dalam hidup ini, bisa nggak dia bijaksana? Nah saudara, saya rindu, saudara dan saya, di dalam kesempatan waktu yang begitu pendek, bisa nggak hidup kita ini membawa dampak? Bisa nggak hidup kita ini berbuah? Nggak melulu, misalnya saja udah 20 tahun jadi anak Tuhan, jadi Kristen, percaya Kristus, saya akan selamat, tapi hidupnya nggak berbuah, hidupnya nggak membawa dampak. Saya katakan lebih baik dia nggak usah jadi orang Kristen, karena hidup yang berbuah bagaimana seseorang mengalami Kristus dalam hidupnya. Kristus tidak hanya dikenal, Kristus tidak hanya tahu, tapi Kristus ada di dalam dirimu.
dan diri saya. Dan kita ini menjadi alat Kristus. Hidup kita ini yang berbuah dan menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, aion. Aion ini berbicara tentang proses penciptaan, ya, proses penciptaan manusia mula-mula Adam dan Hawa, terus masuk ke kedatangan Tuhan Yesus, yaitu parusia yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, bukan manusia. Jadi waktu yang ada yaitu Kairos waktunya Tuhan, aion juga waktunya Tuhan. Manusia dilahirkan, tapi nanti kedatangan Tuhan Yesus, saudara dan saya dijemput seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan dan kematian. Pada siang hari ini, saya rindu hidup kita ini bisa enggak kita berbuah dan menjadi berkat. Kalau toh saja Paulus yang tadinya seorang yang tidak diperhitungkan, orang yang benar-benar jahat bisa dipakai Tuhan. Saya percaya saudara dan saya juga bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melihat seseorang di dalam lembaran lamanya. Tuhan selalu melihat apakah hari ini kamu mau bertobat atau enggak. Itu aja. Kalau engkau mau bertobat, memulai lembaran yang baru bersama dengan Tuhan, Tuhan udah gak lihat-lihat lagi kita di masa lalu. Yang menjadi persoalan adalah seringkali manusia lebih suka melihat masa lalu mereka. Sehingga ketika seseorang bertobat, yang kita ini yang katanya percaya kepada Tuhan, kita jadi batu sandungan untuk mereka. Ya lu kalau dari dulunya udah penjudi, ya penjudi. Lu dulu kalau penjahat-penjahat dan lain sebagainya. Kita yang kita ngaku sebagai anak-anak Tuhan, kita menghakimi mereka. Akhirnya mereka nggak mau ikut persekutuan, nggak mau ke gereja. Karena apa? Kita membatasi mereka, kita menghakimi mereka. Padahal kita tahu hidup yang berbuah, hidup yang membawa dampak, tidak seperti itu. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa melihat siapakah kita ini di masa lalu. Enggak ada orang yang baik, tapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dan saya. Enggak ada orang yang dilahirkan untuk memilih saya dari keluarga yang baik, saya dari keluarga yang kaya, tidak. Dimanapun kita dilahirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, Tuhan sudah titipkan saudara dan saya di keluarga itu. Kalau toh kita jumpai ada saudara-saudara kita, kakak beradik, ada yang rusak, kok saya orang baik, saya baik gitu ya, tapi kakak saya seperti ini atau adik saya seperti ini. Jangan salahkan mereka. Kita tidak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih untuk punya saudara semuanya baik gitu ya, enggak gitu. Kadang-kala Tuhan titipkan seperti itu. Yang menjadi pilihan kita adalah di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Hidup itu adalah sebuah pilihan, betul. Kita jadi seperti ini adalah keputusan kita di masa lalu. Ya, kalau ada orang salah langkah, dia mau bertobat, ayo kita rangkul dia. Jangan jauhin dia. Kita ingin hidup kita juga berbuah. Amin. Paulus ketika hidupnya diubahkan, bukankah dia terus-menerus perjalanan kehidupannya? Pokoknya sekali dia percaya kepada Yesus, terus percaya kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Udah gak mau lihat lagi di masa lalunya. Pokoknya Yesus ada di dalam dirinya. Saudara, yang pertama, bisa gak kita jadikan Tuhan Yesus tidak hanya kita kenal, tidak hanya kita tahu, tapi jadikan Tuhan Yesus Tuhan. Engkau berotoritas penuh dalam hatiku. Engkau menguasai penuh dalam hatiku. Engkau yang kontrol hatiku. Kalau toh aku salah dalam melangkah, berikan aku jalan keluar. Ada doa dari seorang yang tidak menyebutkan namanya. Dia katakan demikian. Tuhan, berikanlah aku ketenangan ketika aku tidak bisa membedakan mana yang harus aku ubah dan mana yang harus tidak bisa aku ubah. Tuhan, berikanlah aku keberanian ketika aku bisa mengubah sesuatu dan tidak bisa mengubah sesuatu. Dan yang ketiga dia katakan, Tuhan, berikanlah hikmat-Mu sehingga aku bisa mengubahkan apa yang baik menurut Tuhan. Amin. Saudaraku, di perjalanan kehidupan kita, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Rasanya kalau dibilang mati adalah keuntungan, orang kan kalau mau jujur, takut gak sih kita mati?
kalau mau jujur, kalau orang yang Kristus tidak ada di dalam dirinya, pasti takut mati. Karena di pikirannya ada neraka seperti gitu ya. Tapi kalau orang yang berpikir bahwa Kristus ada di dalam dirinya, kematian itu bukan ketakutan. Kenapa? Karena dia pulang ke rumah Bapaknya. Betul? Kita kalau dipanggil Tuhan, kita pulang ke Bapa kan, karena tempat kita ini cuma sementara di sini. Jadi dengan kesementaraan itu, dengan kesempatan yang sedikit itu, bisakah kita tetap di dalam perjalanan kehidupan kita ini menang dalam pertandingan iman kita, itu ya. Saya kadangkala sedih gitu ngelihat anak-anak Tuhan di perjalanan kehidupannya baik gitu ya, imannya kerohanian. Tapi pada saat mau meninggal gitu justru tinggalin Tuhan. Nah saudara, itu kan berarti tidak menyelesaikan pertandingan akhir. Jadi bagi saya, hidup seseorang, pengenalan dia akan Tuhan. Kalau dia katakan hidup bagi Kristus, bukan berapa lama dia menjadi Kristen. Tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan dia. Walaupun mungkin dia baru 1 hari, tapi dia boleh membawa dampak. Itu yang berbuah. Amin. Saudara, dikatakan di dalam firman bahwa pada saat Tuhan Yesus, dia melihat pohon ara, lalu pohon ara itu mati, Tuhan Yesus bilang, nggak ada gunanya. Sama itu menggambarkan saudara dan saya. Kalau kita, untuk apa kita umur yang panjang, tapi hidup kita ini nggak membawa dampak gitu ya. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah hal apapun gitu. Saya rindu apakah hidup kita membawa dampak dalam setiap hal-hal kecil, nggak usah memulai hal yang besar, hal kecil saja. Boleh nggak kita menjadi Kristus yang kecil di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya melalui hidup kita, orang lain boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya punya kenalan, ya. Nah, anak ini saudara dibuang oleh keluarganya. Pokoknya diibaratkan tuh keluarga udah nggak mau akui dia sampah, masyarakat lah seperti begitu. Seorang anak muda ini saudara benar-benar nggak dianggap sama orang tuanya. Saudara, orang yang nggak dianggap ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya benar-benar diubahkan. Jadi bagi saya pribadi, pengenalan seseorang akan Tuhan tidak berapa lama umur yang orang itu jalani, apakah dia 30 tahun, 40 tahun mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak membawa dampak sama sekali. Untuk apa? Lebih baik dengan perjalanan kehidupan kita yang begitu singkat ini, kita bisa membawa dampak. Dan orang melihat, oh dulu dia seperti itu. Tetapi sekarang Tuhan bisa mengubahkan dia menjadi sesuatu yang lebih baik. Amin. Saudara, berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Bukan karena kita cantik. Bukan karena kita cakep. Bukan karena kita orang kaya. Bukan karena kita pinter. Bukan karena kita berpengalaman. Tidak. Berharganya kita di mata Tuhan. Saudara dan saya orang berdosa ini Tuhan cari. Kita diubahkan semakin hari supaya kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Kita yang gak berharga ini seperti Tuhan itu pemulungnya. Kita ini sampah. Tuhan cari, Tuhan ubahkan. Sesuatu yang sampah ini menjadi sesuatu yang berarti. Kenapa? Karena berharganya kita. Gitu. Gak masalah orang lain gak menganggap saudara gak berharga, gak masalah. Yang penting bagaimana Tuhan menganggap dirimu. Engkau berharga di mata Tuhan, itu cukup. Gak penting pengadilan orang lain terhadap dirimu. Engkau bodoh, engkau orang yang selalu tidak membawa keuntungan. Engkau orang yang merugikan, engkau orang segala macam predikat yang jelek di dalam diri kita. Enggak masalah. Orang mau menilai kita seperti itu. Yang penting bagaimana Bapa menilai diri kita, itu udah cukup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berharganya kita di mata Tuhan seperti emas ya. Emas yang nilainya mahal gitu ya. Karena kalau kayu, Yakobus katakan, kalau kayu
itu dianggap sesuatu yang gak mulia. Kenapa? Karena kayu dibakar habis, iya kan? Kalau emas semakin dia dipanaskan gitu ya, diproses semakin baik gitu. Nah itu ada 3 hal yang nilai dari manusia. Apakah manusia itu berharga, mulia atau tidak? Yang ketiga, itu manusia digambarkan seperti tanah. Kenapa tanah? Saudara dan saya berasal dari tanah. Adam, manusia pertama. Adamah, artinya tanah. Nanti kalau kita mati kembalinya ke tanah. Makanya nilainya, walaupun di Jakarta mahal, tapi tanah tetap, kita mati tetap kembali ke tanah. Jadi nggak ada yang kita sombongkan. Kalau kita saat ini bisa berharga di mata Tuhan, karena Tuhan yang membuat kita menjadi berharga. Kalau kita menjadi sesuatu yang dikasihi Tuhan, hidup yang benar-benar berbuah, hidup yang bisa menyatakan kasih Tuhan. Oh, saya sudah mengalami kasih Tuhan, Tuhan ada di dalam diri saya. Saya rindu juga hidup saya ini membawa dampak, membawa pengaruh. Saudara, jangan saya ada selesai kebaktian seperti ini, saudara, tiba-tiba salah satu karyawan itu datang ke saya. Bu, boleh nggak konseling sebentar? Konseling lah gitu. Ibu tahu nggak? Itu pemimpin PD kita, Bu. Dia memang pemimpin perusahaan juga. Kalau di dalam ruangan, pokoknya memuji Tuhan, menyembahnya oke banget, Bu. Tetapi kalau udah di luar ruangan, itu kata-kata segala macam yang bisa melukai seseorang. Nah saudara, memang itulah kehidupan. Hidup itu penuh dengan sandiwara. Tetapi kita percaya orang yang ada di dalam Kristus, hidupnya nggak suka bermain sandiwara. Dia apa adanya gitu. Dia menjalani kehidupan ini apa adanya. Apa itu nggak ada beban gitu ya. Tetapi orang yang hidupnya penuh dengan sandiwara, capek sendiri. Capek sendiri dia menjalani kehidupan ini. Saudara, hidup bagi Kristus. Ketika Kristus ada di dalam diriku, aku akan berbuah dan menjadi berkat. Amin. Aku akan berubah. Aku akan diubahkan dan menjadi berkat. Maukah kita berubah, diubahkan, dan berbuah menjadi berkat? Amin. Mari kita berdiri sebentar, saudaraku. Bisa kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ikuti yang saya katakan. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau diubah. Dan saya mau berbuah. Sekali lagi, saudara. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau diubah. Dan saya mau berbuah. Saudara, pada siang hari ini kita tidak sekedar mengangkat tangan, tetapi sebagai komitmen saudara di hadapan Tuhan. Apakah di perjalanan hidup saudara, saudara sudah mengalami perubahan dan berbuah? Apakah di perjalanan kehidupan saudara dan saya, kehadiran kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain dan orang lain tidak mempermuliakan nama Tuhan? Pada siang hari ini, ketika saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan dari atas foto saudara dan saya, bahwa hari ini kita mau diubahkan. Hari ini kita mau berubah. Hari ini kita mau berbuah dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan. Kami tidak sekedar mengangkat tangan. Kami tahu perjalanan kehidupan kami jatuh bangun Tuhan. Kadangkala kami ingin melakukan yang baik, tapi kami melakukan yang tidak baik. Kadangkala kami percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Tetapi kadangkala ya Tuhan, di dalam perjalanan ini, ketika kami mengalami tekanan persoalan hidup,
Kami meragukan kuasa-Mu. Kami tidak lagi menjadikan Tuhan bertahta di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami. Pada siang hari ini Tuhan, hamba percaya kehidupan kami akan membawa dampak ketika Kristus ada di dalam diri kami. Mulai dari pribadi kami. Kami mengalami kasih Tuhan. Cukup kasih Tuhan bagi kami. Cukup berkat-berkat Tuhan bagi kami. Cukup belas kasihan Tuhan bagi kami. Cukup anugerah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami rindu. Pakai kami. Biar kami boleh berkata seperti Paulus katakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus menolong dan menopang kami, khususnya anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam ruangan ini, kami yang bergumul di dalam pekerjaan kami. Berikan kami kekuatan Bapak. Karena kami tahu Tuhan kami yang besar, Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang mau mengambil bagian di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan menolong dan menopang kami anak-anak-Mu. Biar kami terus-terus dikuatkan, kami terus-terus diteguhkan. Hidup kami berbuah, hidup kami membawa dampak dimanapun Tuhan percayakan bagi kami. Untuk bekerja, untuk berkarya, hanya untuk Tuhan. Sehingga suatu kelak nanti ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan berkata, kembalilah hai anak, karena iman yang engkau miliki, hambaku yang setia. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan, sampai akhir hidup kami. Cinta kami terus-menerus di dalam Tuhan, kami hidup dalam anugerah. Di dalam berkat-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kami ucapkan terima kasih untuk, saya manggilnya Kak Sandra. Kita semua sudah menjadi lembaran yang baru. Seberapapun seringnya kita mengakui kesalahan kita, tapi hebatnya Tuhan kita itu Tuhan kita pelupa. Jadi kita tinggal sekarang, setelah kebaktian ini kita menjadi pribadi yang baru, namanya karena udah jadi angel yang baru dan semua yang baru ya. Ya, terima kasih Ibu Sandra, Tuhan memberkati pelayanan Ibu, terus sehat, kuat, dan ke pelosok-pelosoknya juga jadi lagi pelosok anak-anak pedalaman. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita mau ada pengumuman sebentar. Minggu depan karena hari kejepit, takutnya banyak yang cuti, jadi kita tetap kebaktian tapi lewat Zoom. Dilayani oleh pendeta, saya bingung, Dr. Adrias Kemal dari Imam Al-Kanisah BMC. Jangan sampai dilewatkan minggu depan, kita lewat Zoom saja, ibadah tanggal 2 Juni. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini. Ibu pendeta mendoakan doa syafaat. Saya undang untuk berdiri semuanya. Kita nyanyikan doa Yabes. Kami bersyukur karena Tuhan boleh kumpulkan kami anak-anak-Mu. Kami sudah menyembah memuji Tuhan. Kami percaya perjalanan kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan menopang kami. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami yang hadir pada siang hari ini, kami yang bergumul mungkin dengan sakit penyakit kami, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang bergumul dengan pekerjaan kami masing-masing, mungkin kami mengalami tekanan di dalam pekerjaan kami, berikan kami kekuatan, hikmat yang datangnya daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Pada siang hari ini hamba berdoa khususnya untuk Bapak Petrus. Bapak, hamba percaya
kasih setiamu ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami yang hadir pada siang hari ini, kami menjadi saudara bersaudara di dalam Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kami di dalam cinta kasih kami kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Dalam suasana politik ini Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil. Biar Tuhan Engkau mau jaga dan lindungi anak-anak Tuhan dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Hamba berdoa juga Tuhan, biar kiranya Engkau mau teguhkan, kuatkan Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di lembaga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hidup kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah sang pemilik kehidupan ini ya Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami dalam cinta dan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan yang sanggup memberkati saudara dan saya. Bapa di surga, dengan tangan terangkat, tanda kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Dengan tangan terangkat kami menyadari di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan tangan terangkat kami rindu apapun yang kami kerjakan berhasil dan diberkati Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, pakai tangan kami ini Tuhan menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah akan menjaga, melindungi, menaungi saudara dan saya mulai pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan dan pengharapan, dan mulai anaknya Yesus Kristus yang menuntun saudara dan saya untuk melewati hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Dia yang memberikan kepastian, yang memberikan kemenangan, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Kita mau foto dulu. Kita foto. Mirip nggak? Bang. Kita rada nunduk. Ya. Dan screen. 1. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye semuanya. Makasih Bu Pendeta, makasih Angel, memberkati.